Bab 629, Pedang Angin Kekacauan Artefak Surgawi yang Terfragmentasi. Ketika Ratu Gorgon meninggal, energi abadi mulai mengembun di medan perang yang sunyi, dan kepadatan energi abadi dalam radius beberapa ribu yard mulai meningkat dengan cepat. Kami menang! Kami menang! Level 180, Godkin Primordial tingkat 6. Aku tidak percaya kita mengalahkan bos dunia yang begitu legendaris. 3 serangan terakhir instruktur Black Flame luar biasa. Mereka sudah bisa bersaing dengan tombak kekacauan bos. Azure Shadow dan anggota kelompok pertempuran Night Watch lainnya yang masih hidup pingsan karena kelelahan saat penyerbuan berakhir, bar HP mereka hampir habis. Meski begitu, mereka memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 100 orang tim ahli tier 6 untuk memiliki kesempatan berhasil merampok tier 6 Primordial Godkin. Belum lagi, Primordial Godkin yang dimaksud bahkan adalah Ratu Gorgon, makhluk yang memiliki ras yang sama dengan salah satu dari 22 bos tabu domain Dewa Besar, 1. Namun, sekarang, dengan hanya tim yang terdiri dari 30 atau lebih pemain dan lebih dari setengah dari pemain itu hanya berada di tingkat 5, mereka telah berhasil menyerbu Godkin Primordial tingkat 6. Kesuksesan mereka benar-benar bisa dianggap sebagai keajaiban. Jika mereka mempublikasikan catatan pertempuran ini, itu akan mengguncang seluruh domain Dewa Besar. Tentu saja, Azure Shadow dan yang lainnya juga mengerti bahwa kesuksesan mereka terutama disebabkan oleh Dewa Kuno yang dipanggil oleh Si Feng. Jika bukan karena Dewa Kuno yang sangat melukai Ratu Gorgon, mereka tidak memiliki peluang melawan Primordial Godkin. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana mereka melawan Ratu Gorgon begitu dia pulih dari luka-lukanya. Hanya dengan satu gerakan, Ratu Gorgon telah melenyapkan setengah dari tim mereka. Bahkan pemain tier 6 yang bertahan mengalami pukulan mental yang berat, kondisi mental mereka menjadi sangat lesu. Jika mereka tidak secara aktif menjaga diri mereka tetap terjaga saat ini, mereka akan segera kehilangan kesadaran dan secara paksa dikeluarkan dari permainan. Sementara itu, setelah kematian Ratu Gorgon, cahaya ungu keemasan menyelimuti setiap anggota tim yang masih hidup. XP yang diberikan tier 6 Primordial Godkin sangat melimpah sehingga setiap orang naik level setidaknya 4 kali. Sedangkan untuk Si Feng, orang yang melakukan pukulan mematikan, levelnya melesat ke 177, langsung mengejar Azure Shadow dan yang lainnya. Syukurlah saya berjudi dengan benar. Si Feng menghela nafas lega saat dia melihat mayat Gorgon Queen. Jika bukan karena Eternal God Crystal meningkatkan konsentrasinya ke standar tier 6 peak, dia tidak akan pernah bisa mengeksekusi Dark Moon 3 kali berturut-turut. Meski begitu, setelah menggunakan Dark Moon 3 kali berturut-turut dengan cepat, kondisi mentalnya menjadi sangat lemah, dan gerakan tubuhnya terasa sangat berat. Dia mungkin akan tertidur di tempat jika dia lengah bahkan untuk sesaat. Pada saat yang sama ketika Si Feng menghela nafas lega, beberapa item yang dipenuhi energi abadi terbentuk di alun-alun bawah tanah. Item hanya berjumlah 6, yang merupakan jumlah yang sangat rendah untuk bos dunia tier 6. Namun, keterkejutan langsung memenuhi mata semua orang saat mereka melihat keenam benda itu. Bahkan Si Feng tidak terkecuali. Apakah kamu bercanda? Energi abadi yang padat. Bahkan artefak surgawi terfragmentasi yang pernah saya lihat tidak dapat menyimpan lilin untuk barang-barang ini. Mungkinkah ada artefak surgawi yang utuh di antara barang-barang ini? Energi abadi yang mereka pancarkan hampir dalam keadaan cair. Bahkan jika tidak ada artefak surgawi yang utuh, seharusnya masih ada beberapa artefak surgawi yang terfragmentasi. Banyak artefak surgawi yang terfragmentasi. Yang terakhir saya ingat, bahkan ketika berbagai kekuatan Pseudo Apex berhasil membunuh dewa tingkat 6, yang paling banyak mereka dapatkan adalah satu artefak surgawi yang terfragmentasi. Jika kekuatan Pseudo Apex itu mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mati karena iri hati. Keheranan dan kekaguman memenuhi Azure Shadow dan yang lainnya saat mereka melihat 6 benda bercahaya yang mengambang di depan mereka. Meskipun mereka tidak tahu persis apa keenam item itu, mudah untuk mengatakan bahwa item-item ini luar biasa karena energi abadi berkumpul di sekitar mereka. Tidak aneh jika setengah dari barang-barang ini adalah artefak surgawi yang terfragmentasi. Baik itu senjata atau peralatan, berbagai kekuatan akan menganggap setiap artefak surgawi yang terfragmentasi sebagai salah satu milik mereka yang paling berharga. Mereka sangat langka, dan banyak kekuatan hegemonik dan konglomerat tingkat atas bahkan tidak perlu memilikinya. Namun, selama kekuatan hegemonik peringkat atas memiliki artefak surgawi yang terfragmentasi, mereka akan segera menempati peringkat di antara kekuatan hegemonik peringkat atas. Atau lebih khusus lagi, memiliki artefak surgawi yang terfragmentasi adalah kriteria untuk diberi peringkat seperti itu, yang merupakan bukti kelangkaan dan kekuatan artefak surgawi yang terfragmentasi. Apakah ini karena bonus eksplorasi? Si Feng tidak meragukan matanya ketika dia selesai mengumpulkan 6 item. Dia telah membunuh banyak dewa tingkat 6 di kehidupan sebelumnya, beberapa di antaranya bahkan di atas level 200.
Sementara itu, harus diketahui bahwa ada perbedaan kualitatif antara monster yang telah mencapai level 200 dan monster di bawah level 200. Pertama, begitu monster mencapai level 200, terlepas dari tingkatannya, mereka dapat membentuk dunia mini di dalamnya. Sementara itu, pembentukan dunia miniatur ini akan memberi monster peningkatan kualitatif dalam fisik, mana, dan ketangguhan fisik. Kedua, begitu monster mencapai level 200, ketahanan ajaib mereka tidak lagi nol. Sebaliknya, semua monster di level 200 ke atas akan memiliki tingkat ketahanan sihir tertentu, yang akan meningkatkan ketahanan mereka terhadap keterampilan dan mantra pemain. Karena dua faktor ini, level 200 adalah titik balik yang sangat besar bagi monster di domain dewa besar. Tentu saja, level 200 juga merupakan titik balik yang besar bagi para pemain. Setelah mencapai level 200, pemain tidak akan lagi mendapatkan EXP dari monster di bawah level 200. Mereka harus membunuh monster level 200 atau lebih jika ingin terus naik level. Sementara itu, tier minimum untuk monster di level 200 atau lebih adalah tier 5. Selain itu, setelah mencapai level 200, jumlah pemain EXP yang dibutuhkan untuk naik level akan meroket. Pemain yang bertarung dalam tim juga tidak lagi membagi EXP yang mereka peroleh dari monster secara merata. Sebaliknya, EXP akan didistribusikan berdasarkan kontribusi individu. Faktor-faktor ini mempersulit pemain biasa untuk naik level setelah mencapai level 200. Akibatnya, banyak pemain yang kekurangan kekuatan akan menemukan diri mereka berada di level 200 selama sisa karir mereka di domain God. Bagaimanapun, karena perubahan signifikan yang akan dialami monster di level 200, jarahan yang mereka jatuhkan juga akan menjadi jauh lebih baik. Namun, meskipun monster level 180, jarahan Gorgon Queen bahkan lebih unggul daripada jarahan level 200 plus, Dewa Tier 6. Bertentangan dengan apa yang diduga Azure Shadow dan yang lainnya, hanya satu dari 6 item yang merupakan artefak surgawi yang terfragmentasi. Meski begitu, dalam hal nilai keseluruhan, rampasan Ratu Gorgon jauh melebihi perkiraan Azure Shadow dan yang lainnya. Chaos Windblade, Greatsword, Fragmented Divine Artifact. Persyaratan peralatan, kekuatan 12.000, kekuatan serangan level 160. 1600% kekuatan. Kecepatan serangan, 4% kekuatan dan kelincahan. Semua atribut meningkat sesuai dengan level pengguna. Abaikan level 80. Serangan mengabaikan 80% dari semua efek pertahanan dan ketahanan sihir. Serangan memiliki peluang 20% untuk memicu efek Chaos Devour, melahap energi target untuk digunakan sendiri oleh pengguna. Serangan memiliki peluang 70% untuk meningkat 2 peringkat dan menyebabkan kerusakan 400%, efeknya berkurang setengahnya terhadap makhluk tier 6. Saat digunakan, meningkatkan semua atribut dasar sebesar 400%. Meningkatkan fisik sebesar 220%. Meningkatkan kecepatan reaksi sebesar 150%. Meningkatkan semua serangan dengan 1 tingkat, hingga puncak tingkat 6. Meningkatkan kekuatan mana sebanyak 1 peringkat. Meningkatkan reaksi mental sebesar 30%. Skill pasif tambahan. Heart of Chaos, melemahkan resistensi musuh terhadap semua bentuk energi sebesar 50% dan meningkatkan persepsi 1 peringkat. Keterampilan mendalam tambahan 1. Dunia kekacauan, biarkan dunia kekacauan turun ke atas pengguna dan mencakup radius 3000 yard. Durasi, 5 menit. Cooldown, 1 hari alami. Keterampilan mendalam tambahan 2. Inkarnasi kekacauan, memberi pengguna kekuatan kekacauan, mengubahnya menjadi pengontrol kekacauan. Durasi, 5 menit. Cooldown, 7 hari alami. Ditempa oleh Primordial Chaos. Inti Chaos Windblade saat ini rusak, dan perlu menyerap 9 World Hearts dan 1 Chaos Core untuk pulih sepenuhnya. Si Feng dibuat terdiam saat dia melihat Chaos Windblade. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Chaos Windblade. Ini karena itu adalah salah satu senjata surgawi terfragmentasi yang lebih terkenal yang dimiliki oleh para pemain ras suci di kehidupan sebelumnya. Itu bahkan berada di peringkat ke-23 dalam daftar peringkat artefak surgawi terfragmentasi aliansi 7 tokoh lintas dunia. Dia tidak pernah mengira senjata itu akan berakhir di tangannya dalam kehidupan ini. Namun, dibandingkan dengan Chaos Windblade, yang lebih menarik perhatian si Feng adalah pecahan kosong seukuran kepalan tangan di tangannya. Ketika dia melihat fragmen ini, jantungnya berdebar tak terkendali. Sepotong dunia menengah. Bab 630 Fragmen Dunia Menengah. Bagaimana jarahan bos, pemimpin persekutuan? Saya melihat Azure Shadow dan yang lainnya terlihat sangat bersemangat. Apakah artefak surgawi yang terfragmentasi jatuh? Artefak surgawi yang terfragmentasi? Benar-benar? Bukankah itu berarti kita telah mendapatkan emas? Saya mendengar bahwa beberapa kekuatan hegemonik tingkat atas masih belum memiliki artefak surgawi yang terfragmentasi, bahkan setelah membunuh beberapa dewa tingkat 6.
Jika persekutuan kita memilikinya, menjadi kekuatan hegemonik tingkat atas tidak akan lagi menjadi mimpi. Sementara Si Feng menilai jarahan Ratu Gorgon, anggota Zero Wing dengan cepat mengarahkan rasa ingin tahu mereka terhadap jarahan Ratu Gorgon setelah dibangkitkan. Ratu Gorgon tidak diragukan lagi adalah bos terkuat yang mereka temui sejak memasuki alam abadi. Dan melihat betapa melimpahnya sumber daya alam abadi, tak perlu dikatakan lagi bahwa jarahan primordial Godkin akan luar biasa. Jika Zero Wing dapat memperoleh satu atau dua artefak surgawi yang terfragmentasi, akan lebih mudah untuk berkembang di masa depan. Lagi pula, bagi banyak pemain ahli, kemampuan merampok kekuatan utama suatu kekuatan adalah salah satu pertimbangan utama mereka saat bergabung dengan suatu kekuatan. Sementara itu, artefak surgawi yang terfragmentasi tidak diragukan lagi dapat meningkatkan kemampuan penyerangan pasukan utama dengan margin yang besar. Saat ini, berbagai kekuatan alam abadi memanfaatkan modal masing-masing untuk merekrut sejumlah besar ahli. Saat ini, berbagai kekuatan telah menyebarkan akarnya di berbagai kota NPC alam abadi, dan banyak yang bahkan telah merebut benteng. Dapat dikatakan bahwa kekuatan berbagai kekuatan meningkat dari hari ke hari. Meskipun Zero Wing juga telah merekrut banyak ahli berkat keuntungan perusahaan perdagangan kristal rahasia, perusahaan perdagangan tersebut memiliki slot keanggotaan yang terbatas. Akibatnya, itu hanya dapat membantu Zero Wing merekrut ahli dalam jumlah yang sangat terbatas. Saat merekrut para ahli, Zero Wing masih jauh di belakang bahkan berbagai kekuatan hegemonik dan konglomerat tingkat atas, apalagi berbagai kekuatan pseudo-apex. Jika Zero Wing ingin menarik lebih banyak ahli, ia harus mengandalkan kekuatan utamanya untuk menyerang lebih banyak bos. Kalau tidak, itu hanya masalah waktu sebelum status Zero Wing di Crystal City of Secrets anjlok ke kekuatan biasa. Lihatlah sendiri. Melihat tatapan bersemangat semua orang, Si Feng tidak berusaha menyembunyikan terlalu banyak dan menunjukkan kepada mereka 5 item yang dijatuhkan, tidak termasuk hanya fragmen dunia menengah. Selain Medium World Fragment dan Chaos Wind Blade, Gorgon Queen juga menjatuhkan 1 resep ramuan permajaan, 1 desain kapal terbang rahasia perak, 1 gulungan sihir tingkat 6, dan 1 harta karun rahasia peringkat fantasi. Di antara mereka, resep ramuan permajaan adalah resep Grandmaster Alchemist. Bukankah Chaos Wind Blade ini sedikit konyol? Ini memiliki persyaratan peralatan 12.000 kekuatan. Bahkan pemain tier 6 akan kesulitan memenuhi persyaratan seperti itu. Omong kosong. Desain kapal terbang rahasia perak? Jika kami dapat memproduksi secara massal benda ini, kami dapat menguasai bidang alam abadi dengan benar. Harta karun rahasia peringkat fantasi. Jadi, ini harta karun rahasia fantasi? Snow lembut dan yang lainnya tidak bisa tidak meragukan mata mereka ketika mereka selesai mempelajari 5 item. Mengesampingkan Chaos Wind Blade yang sangat kuat, hanya desain kapal terbang rahasia perak, resep ramuan permajaan, dan harta karun rahasia tingkat fantasi sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan status Zero Wing menjadi penguasa di alam abadi di masa depan. Resep ramuan permajaan, resep ahli alkemis Grandmaster. Ketika ramuan permajaan dikonsumsi, pengguna akan dibangkitkan secara otomatis jika mereka mati dalam 12 jam ke depan. Hukuman mati akan dibelah 2. Pemain hanya dapat menggunakan Rejuvenation Potion setiap 24 jam sekali. Harta karun rahasia naga angin, harta karun rahasia tingkat 1, fantasi. Menempel pada pelindung kaki kulit. Setelah terpasang, itu dapat meningkatkan perlindungan mana pemakainya sebesar 30% dan atribut dasar peralatan yang terpasang sebesar 25%. Bakat tambahan. Kecepatan surgawi, meningkatkan kecepatan gerakan pemakainya sebesar 40% dan kecepatan reaksi berdasarkan agility pemakainya. Desain kapal terbang sayap perak. Dapat digunakan untuk membuat kapal terbang rahasia perak dengan kapasitas maksimum 500 orang, lapis baja lanjutan tingkat 5, dan kekuatan tempur puncak tingkat 5. Pesaing kecepatan terbang tier 5 Advanced Extraordinary Flying Mounts. Kapal terbang sayap perak membawa 30 meriam Elven ajaib khusus, masing-masing memiliki kekuatan pada standar tier 6 level awal. 10 meriam penghancur terapung yang dapat digunakan secara ofensif dan defensif. Masing-masing memiliki kekuatan pada standar tier 6 level awal. 2 Void Magic Cannons, meriam utama, masing-masing memiliki kekuatan pada standar tier 6 basic. Di alam abadi saat ini, di mana sebagian besar pemain hanya dapat mengandalkan kedua kaki mereka sendiri dan berbagai bandara kota NPC untuk perjalanan, akan menjadi anugerah yang luar biasa bagi kekuatan untuk memiliki kapal terbang. Lagi pula, dibandingkan dengan Flying Mounts, Flying Ships memiliki kemampuan tempur dan daya dukung yang unggul. Kapal terbang akan memberikan peningkatan kualitatif untuk eksplorasi kekuatan manapun di alam abadi. Adapun harta karun rahasia naga angin, setiap pemain yang melengkapinya akan segera melihat peningkatan yang signifikan dalam kekuatan tempur mereka. Peningkatan itu bahkan mungkin cukup untuk membuat para ahli lantai 4 bertarung secara merata melawan para ahli lantai 5.
Dan jika ahli lantai 5 melengkapi harta karun rahasia naga angin, mereka bahkan mungkin bisa menandingi ahli yang telah menguasai teknik tempur emas. Jika Zero Wing bisa mendapatkan ahli seperti itu, kekuatan keseluruhan dari kekuatan utamanya akan ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Baiklah, ayo cepat rampas perbendaharaan. Para pemain ras suci mungkin sudah dalam perjalanan. Si Feng tidak menganggap reaksi semua orang yang bersemangat dan terkejut aneh. Lagi pula, 5 item yang dia bagikan dengan mereka memang mencengangkan. Namun, dibandingkan dengan fragmen dunia menengah yang dia sembunyikan, kelima item ini tidak begitu penting. Ketika dia pertama kali mengunjungi alam abadi, dia merasa bahwa dia akan sangat beruntung jika dia bisa mendapatkan bahkan sebuah fragmen dunia kecil. Lagi pula, selain unik di benua barat, fragmen dunia juga sangat langka dan sulit didapat. Namun, dia tidak pernah membayangkan Gorgon Queen akan menjatuhkan medium world fragment. Perlu diketahui bahwa fragmen dunia kecil sudah cukup berharga bagi kekuatan manapun untuk menganggapnya sebagai salah satu harta paling berharga mereka. Lagi pula, dengan biaya hanya 1 kristal dewa, fragmen dunia kecil dapat membuat hingga 10 pemain mengalami prinsip pengoperasian berbagai hukum dunia dasar dengan sangat jelas selama 12 jam. Selain itu, jika pemain menggunakan kemampuan fragmen dunia kecil saat mereka membangun tubuh surgawi mereka, kemampuan tersebut dapat secara artifisial meningkatkan kekuatan tubuh surgawi mereka sebesar 5%. Sebagai perbandingan, fragmen dunia menengah yang dimilikinya dapat membuat hingga 20 pemain mengalami prinsip pengoperasian hukum dunia dasar dan lanjutan dengan sangat jelas selama 24 jam. Ketika kemampuan fragmen dunia menengah digunakan selama konstruksi tubuh surgawi, itu juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh surgawi sebesar 10%. Ada perbedaan besar dalam proyeksi hukum dari pemain yang hanya menguasai hukum dasar dan pemain yang menguasai hukum lanjutan. Cukup dengan menekan proyeksi hukum tingkat lanjut pada proyeksi hukum dasar sudah cukup untuk melemahkan pemain tier 6 dengan selisih yang signifikan. Belum lagi, fragmen dunia juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh surgawi secara artifisial selama konstruksi, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan pemain dalam menyelesaikan promosi tier 6 mereka. Karena efek menakjubkan fragmen dunia menengah, meskipun Si Feng mempercayai anggota Zero Wing yang hadir, dia masih merasa perlu merahasiakannya. Jika tidak, jika efek medium world fragment terungkap, itu akan membawa malapetaka bagi Zero Wing. Sementara itu, setelah Si Feng selesai berbicara, dia segera memasuki perbendaharaan yang sebelumnya dijaga oleh Ratu Gorgon. Bab 631 Perbendaharaan Raja. Setelah kematian Ratu Gorgon, perbendaharaan kota tanpa nama menjadi benar-benar tidak dijaga, sehingga Si Feng dan yang lainnya dapat dengan bebas memasukinya. Apakah ini benar-benar perbendaharaan kota? Ketika semua orang melangkah melewati pintu masuk, mereka langsung dikejutkan oleh energi abadi yang padat dan pegunungan harta yang memenuhi perbendaharaan. Bahkan Azure Shadow dan anggota kelompok pertempuran Night Watch lainnya, dengan kekayaan pengalaman mereka di domain dewa besar, mau tidak mau terkejut. Pemain yang merebut kota yang dipenuhi monster adalah hal biasa di domain dewa besar. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu terjadi setiap hari. Sementara itu, begitu pemain merebut kota yang dipenuhi monster, mereka secara alami akan mendapatkan perbendaharaannya. Karena itu, informasi tentang perbendaharaan kota sudah tersedia. Terutama di antara berbagai kekuatan. Biasanya, pemain dapat berharap menemukan sejumlah besar mata uang, senjata, peralatan, dan bahan langka di perbendaharaan kota. Rata-rata, barang yang ditemukan di perbendaharaan kota akan cukup untuk melengkapi kebutuhan 10.000 pemain. Inilah mengapa banyak kekuatan di domain God secara aktif berusaha untuk menyerang kota monster. Namun, perbendaharaan kota tanpa nama benar-benar menghancurkan pemahaman Azure Shadow dan yang lainnya tentang perbendaharaan kota. Perbendaharaan kota rata-rata hanya akan seukuran lapangan sepak bola. Namun, perbendaharaan kota tanpa nama sebanding dengan stadion olahraga yang dapat menampung 100.000 orang. Selain itu, tidak seperti bahan yang disimpan di perbendaharaan kota rata-rata, yang sebagian besar berada di peringkat epik, bahan perbendaharaan kota tanpa nama sebagian besar berada di peringkat legendaris, dengan beberapa bahkan di peringkat artefak surgawi inferior. Ada perbedaan nilai 10 kali lipat dengan mudah. Jangan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Kita perlu memindahkan harta ini sebelum para pemain ras suci tiba, perintah Si Feng ketika dia melihat rekan satu timnya bingung oleh harta karun. Pertarungan mereka dengan Ratu Gorgon telah menimbulkan keributan besar. Meskipun pertarungan tidak berlangsung lama, para pemain Holy Race di permukaan seharusnya sudah menyadarinya. Para pemain ras suci mungkin khawatir untuk memeriksa situasi di bawah tanah saat pertarungan sedang berlangsung, tetapi itu tidak akan terjadi lagi setelah pertarungan berakhir dan keributan berhenti. Hanya ada dua alasan mengapa keributan sebesar itu tiba-tiba berhenti, tim yang menyerbu Gorgon Queen telah mengalami pemusnahan, atau Gorgon Queen telah dikalahkan. Terlepas dari situasi sebenarnya, para pemain Holy Race akan mengirim pengintai untuk memeriksa situasinya.
Lagi pula, jika Ratu Gorgon dibunuh, itu berarti akses bebas ke kekayaan yang tak terbayangkan. Tidak mungkin berbagai kekuatan ras suci membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Saat ini, karena pertempuran dengan Ratu Gorgon, kekuatan tempur keseluruhan tim mereka telah mencapai titik terendah. Dalam kasus Si Feng, sudah mengambil semua untuk menggerakkan tubuhnya secara normal. Tidak mungkin dia bisa bertarung dalam keadaan seperti itu. Jadi, mereka hanya bisa mencoba mengosongkan perbendaharaan kota tanpa nama sebelum para pemain ras suci tiba. Sementara itu, setelah mendengar perintah Si Feng, semua orang tersadar dari kebingungan mereka dan buru-buru mulai menyimpan barang-barang perbendaharaan di ruang tas mereka, tidak ada yang berani membuang waktu bahkan untuk sesaat. Di permukaan kota tanpa nama, keributan di bawah tanah menghilang. Ratu Gorgon pasti berada di balik keributan itu. Pertarungan seharusnya berakhir sekarang karena sudah tenang di bawah tanah. Segera suruh orang-orang di dekat pintu masuk bawah tanah memeriksa alun-alun bawah tanah. Seperti dugaan Si Feng, para pemain ras suci di permukaan telah memperhatikan keributan yang terjadi di bawah tanah. Sementara itu, segera setelah keributan berakhir, berbagai kekuatan ras suci yang menjelajahi wilayah inti kota tanpa nama segera mengirim pengintai untuk memeriksa alun-alun bawah tanah. Kota tanpa nama, kediaman penguasa kota. Sebuah legiun yang terdiri dari puluhan ribu pakar ras suci secara metodis melenyapkan bos regional di Menshantuan kota-kota tanpa nama. Tak lama setelah berbagai kekuatan ras suci mengirim pengintai mereka untuk memeriksa alun-alun bawah tanah, wanita muda yang memimpin legiun mundur dari garis depan dan mendekati seorang pria muda di belakang. Pertempuran bawah tanah tampaknya telah selesai, Tuan Royal Thunder. Berbagai kekuatan telah mengirim pengintai untuk menyelidiki. Haruskah kita mengirim seseorang juga? Ekstremi Feather bertanya pada pemuda di hadapannya dengan hormat. Bulu ekstrim saat ini benar-benar berbeda dari saat Si Feng terakhir kali bertemu dengannya di alun-alun bawah tanah. Rating hidupnya telah meningkat untuk menyamai para dewa, benar-benar melampaui rata-rata pemain ras suci. Ratu Gorgon itu bukanlah lawan yang mudah. Bahkan keberadaan itu akan membutuhkan persiapan untuk menghadapinya, kata Royal Thunder dengan tatapan merenung. Kemudian, dengan mata menyipit, dia melanjutkan, meskipun kemungkinannya kecil, kita tidak boleh kehilangan perbendaharaan yang dijaga oleh Ratu Gorgon itu. Segera suruh legiun ketiga dan keempat bergegas ke sana. Dipahami. Ekstremi Feather segera mengangguk dan pergi untuk menjalankan perintah Royal Thunder. Plaza bawah tanah, perbendaharaan kota tanpa nama. Sementara banyak pemain Holy Race dengan cepat menuju ke perbendaharaan, Gentle Snow dan yang lainnya dengan panik mengumpulkan semua harta yang bisa mereka dapatkan. Mereka juga tidak berharap bisa menumbuhkan beberapa pasang tangan ekstra. Namun, bahkan setelah Gentle Snow dan yang lainnya menjarah selama beberapa menit berturut-turut, jumlah barang di perbendaharaan hampir tidak berkurang. Melihat ini, Gentle Snow dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka harus merasa senang atau sedih. 6 tas epiku sudah hampir penuh, ketua persekutuan, Gentle Snow buru-buru memberitahu Si Feng sambil menjarah. Tapi kurasa kita belum menjarah bahkan 20% dari perbendaharaan. Aku juga hampir kenyang, instruktur Black Flame, kata Azure Shadow dengan frustrasi. Ini jelas merupakan situasi yang paling menjengkelkan yang dia temui sejak dia mulai bermain Goddess Domain. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa monster di Goddess Domain menjatuhkan terlalu sedikit harta dan tidak akan pernah bisa mengisi tas epik yang dia siapkan. Tapi sekarang, ada begitu banyak harta di hadapannya sehingga dia bahkan tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam 6 tas epik yang dia miliki. Bawa saja apapun yang kamu bisa, kata Si Feng, terkekeh ketika dia melihat ekspresi cemas pada Gentle Snow dan Azure Shadow. Tidak mungkin membersihkan perbendaharaan dengan begitu sedikit dari kita di sini. Yang penting adalah kita mengambil barang yang paling penting. Ada begitu banyak item dalam perbendaharaan sehingga dibutuhkan ruang tas setidaknya beberapa ratus pemain untuk dibersihkan sepenuhnya dalam satu perjalanan. Jadi, untuk tim mereka yang hanya terdiri dari 30 pemain lebih, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil semuanya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengambil barang yang paling berharga. Itu sebabnya Si Feng sebelumnya memberitahu Gentle Snow dan yang lainnya untuk memprioritaskan item yang memancarkan energi abadi yang padat. Banyak dari barang-barang ini adalah bahan peringkat artefak surgawi rendah seperti air kehidupan surgawi dan esensi jiwa. Bahan-bahan ini jauh lebih berharga daripada bahan peringkat legendaris rata-rata. Adapun Si Feng sendiri, dia memprioritaskan mengumpulkan harta yang ditempatkan di tengah perbendaharaan. Barang-barang utama ini jauh lebih berharga daripada bahan-bahan yang tersebar di seluruh perbendaharaan. Beberapa contohnya termasuk harta karun rahasia, teknik pemurnian mana, dan sejumlah besar kristal 7 tokoh dan kristal dewa abadi. Selain itu, harta karun rahasia dan teknik pemurnian mana yang disimpan dalam perbendaharaan sangat luar biasa. Dalam kasus harta karun rahasia, semuanya datang dalam set dan berada di peringkat tempur atau lebih tinggi. Dia bahkan melihat beberapa set harta karun rahasia luar biasa.
Di pasar saat ini, set harta karun rahasia luar biasa ini dengan mudah bernilai lebih dari artefak surgawi yang terfragmentasi. Jika ahli bergelar akan melengkapi set, mereka bisa langsung menandingi Golden Masters dalam pertempuran. Untungnya, dengan tas tata ruang legendaris yang terfragmentasi, Si Feng tidak kesulitan mengumpulkan semua jarahan di tengah perbendaharaan. Sementara itu, dia seharusnya mengumpulkan sekitar 20 set harta karun rahasia luar biasa berdasarkan perkiraan kasarnya. Ini adalah jumlah yang bisa menakuti berbagai kekuatan alam abadi. Saya mendeteksi banyak pemain Holy Race mendekati kami, instruktur Black Flame, Azure Shadow buru-buru melaporkan ketika dia merasakan kehadiran pemain Holy Race dengan skill Sky Eye Tier 6 miliknya. Mereka akan mencapai perbendaharaan dalam waktu sekitar 20 detik. Ada lebih dari 1000 dari mereka, dan jumlahnya meningkat dengan cepat. Sudah waktunya kita pergi, kalau begitu. Semuanya, tinggalkan tempat ini menggunakan gulungan teleportasi acak dan lock off untuk beristirahat, kata Si Feng sambil mengeluarkan gulungan teleportasi acak tingkat 4. Mendengar ini, semua orang mau tidak mau melihat harta yang tersisa dengan enggan. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan perbendaharaan, jadi mereka dengan cepat mengaktifkan gulungan teleportasi acak tier 4 masing-masing. Sementara itu, kurang dari 10 detik setelah Si Feng dan yang lainnya pergi, sekelompok besar pemain ras suci tiba di alun-alun bawah tanah, dan mereka langsung tercengang saat melihat mayat Ratu Gorgon. Bab 632 Kediaman Guild tingkat lanjut. Ratu Gorgon sudah mati. Dia meninggal. Bagaimana? Ini adalah Golkin Primordial Tier 6 yang sedang kita bicarakan. Kekuatan macam apa yang bisa memiliki kekuatan untuk menyerangnya? Para pemain ras suci yang tiba di alun-alun bawah tanah tersentak tak percaya saat melihat mayat di tengah alun-alun. Mereka tidak percaya Gorgon Queen yang mengerikan telah jatuh. Cepat! Beritahu komandan. Perbendaharaan. Perbendaharaan kota terbuka. Mengenakan biaya. Tidak mungkin mereka bisa mengosongkan perbendaharaan dalam waktu sesingkat itu. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, para pemain ras suci segera menghubungi atasan mereka sebelum bergegas ke perbendaharaan. Sialan! Apakah kita terlambat? Extreme Feather mengungkapkan ekspresi jelek saat dia menatap area kosong di tengah perbendaharaan. Sementara tumpukan harta masih memenuhi perbendaharaan kota tanpa nama, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa barang-barang paling berharga dari perbendaharaan telah diambil. Apa yang tersisa mungkin tidak mencapai 1/10 dari nilai item yang diambil. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Komandan Feather? Sepertinya barang itu sudah diambil, seorang pria tua yang memancarkan aura yang menyaingi dewa tingkat 6 bertanya sambil melihat bulu ekstrim. Bagaimana kita menjelaskan diri kita kepada orang itu? Meskipun merepotkan, kami hanya bisa memberitahu orang itu tentang situasinya, kata Extreme Feather. Kemudian, mengungkapkan cibiran yang langka, dia melanjutkan, barang itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan orang itu. Dengan kekuatan orang itu, menemukan siapapun yang mengambil barang itu tidak akan memakan waktu lama. Pada saat itu, kita akan melihat bagaimana orang-orang itu melawan keberadaan itu. Beritahu semua orang untuk mengamankan harta yang tersisa. Jangan luang siapapun yang berani bersaing dengan kami. Semua harta di sini adalah milik kita. Selanjutnya, perjuangan brutal meletus di dalam perbendaharaan kota tanpa nama. Itu adalah pertempuran paling sengit antara berbagai kekuatan ras suci di benua barat hingga saat ini. Pertempuran akan berlangsung lebih dari 10 hari dan melibatkan lebih dari 100 kekuatan ras suci. Pada akhir pertempuran, lebih dari 1 juta pemain ras suci akan mati, dan beberapa kekuatan ras suci akan dihilangkan seluruhnya dari alam abadi. Adapun kekayaan perbendaharaan, beberapa kekuatan besar akhirnya akan membaginya di antara mereka sendiri. Sementara berbagai kekuatan perlombaan suci memperebutkan perbendaharaan kota tanpa nama, Si Feng dan yang lainnya telah keluar dari domain dewa setelah menemukan lokasi yang aman di kota tanpa nama. Setelah beristirahat 3 jam di dunia nyata, Si Feng meminta Gentle Snow dan anggota Zero Wing lainnya masuk kembali ke dalam game sebelum membawa semua orang kembali ke Crystal City of Secrets dengan World Breaking Gate. Setelah ini, Si Feng keluar dari game untuk beristirahat sepanjang hari sebelum menteleportasi Azure Shadow dan anggota Night Watch Battle Group lainnya kembali ke Crystal City juga. Benua Abadi, Kota Rahasia Kristal. Saat matahari pagi menutupi tanah dengan sinarnya, para pemain di kediaman Zero Wing memulai aktivitas hari baru. Jadi, ini Zero Wing. Melihat keluar jendela ruangan, Azure Shadow dan anggota kelompok pertempuran Night Watch lainnya tidak bisa tidak tercengang oleh kekuatan anggota Zero Wing yang berjalan-jalan di kediaman Zero Wing. Meskipun tidak lebih dari 1000 anggota Zero Wing di kediaman, cukup banyak ahli lantai 5 yang bercampur di antara mereka. Perlu diketahui bahwa ahli lantai 5 jarang, bahkan di konglomerat dan kekuatan Pseudo Apex. Mereka adalah individu-individu yang dapat ditugaskan untuk menjadi ujung tombak pertahanan lokasi-lokasi strategis.
Dalam kekuatan hegemonik peringkat atas, ahli lantai 5 akan secara otomatis diberi posisi tetua, dan tidak akan ada lebih dari beberapa lusin dari mereka di seluruh organisasi. Namun, hanya di kediaman Zero Wing saja, Azure Shadow dan yang lainnya telah menghitung lebih dari 50 ahli lantai 5. Ini sudah lebih dari apa yang dimiliki oleh beberapa kekuatan hegemonik tingkat atas, dan mereka tidak bisa tidak percaya bahwa Zero Wing baru didirikan belum lama ini. Kalian semua telah tampil dengan sangat baik kali ini. Berdasarkan kontribusi Anda masing-masing akan menerima salinan teknik pemurnian mana perunggu tingkat lanjut. Dengan itu, saya percaya bahwa Anda tidak akan memiliki masalah dengan ujian kelompok pertempuran Aceh Night Watch Legion, kata Si Feng, tersenyum ketika dia mengamati pandangan tertegun pada Azure Shadow dan yang lainnya. Karena masih ada waktu sampai ujian, jangan ragu untuk menggunakan ruang tempur Guild Hall untuk bertarung dengan anggota Zero Wing. Itu seharusnya memberi Anda banyak inspirasi. Bisakah kita mengundang pakar lantai 5 persekutuan untuk spar, instruktur Black Flame? Azure Shadow bertanya ragu-ragu. Saat ini, beberapa dari kelompok mereka telah mencapai standar lantai 5, sementara yang lainnya hampir mencapainya. Jika mereka bisa berdebat dengan sejumlah besar ahli lantai 5, itu pasti akan membantu mereka meningkat secara signifikan. Namun, ahli lantai 5 adalah keberadaan yang sangat langka di alam manapun, dan begitu pula kesempatan untuk berdebat dengan mereka. Apalagi, para ahli lantai 5 biasanya sangat sibuk. Jadi, mereka biasanya tidak akan membuang waktu untuk berdebat dengan orang lain kecuali mereka ingin mendapatkan sesuatu. Tapi setelah melihat begitu banyak ahli lantai 5 berkumpul di satu tempat, Azure Shadow dan yang lainnya enggan menyerah pada kesempatan untuk berdebat dengan para ahli ini dengan mudah. Tentu saja, jawab Si Feng, terkekeh. Aku bisa menyiapkan ruang tempur untuk kalian masing-masing. Saya yakin banyak pakar lantai 5 akan tertarik untuk berdebat dengan Anda semua ketika saatnya tiba. Saya hanya berharap Anda tidak merasa terlalu banyak kesulitan. Pakar lantai 5 memang langka di luar alam abadi, tetapi mereka agak umum di kota rahasia kristal alam abadi. Daripada ahli lantai 5, yang lebih jarang adalah ahli tier 6 seperti Azure Shadow dan yang lainnya. Saat ini, tidak ada satupun pemain tier 6 di Crystal City di luar grup Azure Shadow. Belum lagi, Azure Shadow dan yang lainnya memiliki mana yang luar biasa. Di hadapan mana tier 6 God, jika pemain tidak memiliki pemahaman yang cukup kuat atas hukum dunia dan kontrol presisi atas mana, bahkan mengeluarkan mana dari tubuh mereka akan menjadi tantangan. Jika pemain bisa bertarung di hadapan mana tier 6 God untuk waktu yang lama, itu benar-benar akan membantu mereka untuk meningkatkan dua aspek ini, yang pada gilirannya akan membantu mereka dengan promosi tier 6 mereka. Oleh karena itu, bagi para ahli lantai 5 Zero Wing, kesempatan untuk bertarung melawan kelompok Azure Shadow benar-benar kebetulan. Terutama karena mereka telah memenuhi persyaratan level untuk menantang promosi tier 6 mereka. Terima kasih, Instruktur Api Hitam. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Ketika Azure Shadow dan yang lainnya mendengar jawaban Si Feng, ekspresi bersemangat muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, penyembahan mereka kepadanya semakin meningkat. Karena status tinggi yang dinikmati para ahli lantai 5 di domain Dewa Besar, bahkan kekuatan hegemonik dan konglomerat peringkat atas akan kesulitan meminta pakar lantai 5 mereka untuk melaksanakan perintah. Terutama jika perintah itu melibatkan tugas tanpa pamrih seperti menjadi rekan tanding. Selanjutnya, setelah menerima salinan teknik pemurnian mana perunggu tingkat lanjut, Azure Shadow dan yang lainnya segera meninggalkan ruangan untuk menyimpan jarahan mereka ke gudang Zero Wing. Kemudian, mereka mulai dengan sepenuh hati mempelajari teknik pemurnian sebagai persiapan untuk pengaturan pertarungan Si Feng. Sedangkan untuk Si Feng, dia mengunjungi ruang inti kediaman Zero Wing setelah memindai jarahan yang dia peroleh dari perbendaharaan kota tanpa nama. Perbendaharaan kota tanpa nama benar-benar sesuatu. Saya tidak berpikir itu bahkan akan memiliki perintah promosi serikat tingkat lanjut. Dengan ini, saya tidak perlu khawatir tentang rekrut ahli lagi, pikir Si Feng sambil mengeluarkan gulungan kuno dari ruang tasnya. Sistem, pesanan promosi serikat lanjutan terdeteksi. Apakah Anda ingin meningkatkan Guild Residence yang ada menjadi Advanced Guild Residence? Tingkatkan. Si Feng memutuskan tanpa ragu.